Recording in progress.
membangun karakter seorang anak. Guru memegang penuh tongkat estafet masa depan bangsa. Guru dapat membimbing seorang anak untuk dapat meraih impian mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membersamai anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dari seorang gurulah lahir dokter-dokter terbaik, akademisi tercerdas, seniman yang kreatif, dan profesi lain yang kompeten sesuai bidangnya. Lantas, apakah dengan peran tersebut menjadikan guru sebagai profesi yang berat dan tidak menyenangkan? Tentu tidak. Guru justru memiliki pekerjaan yang lebih beragam serta dinamis. Dengan menjadi guru, kita dapat menyalurkan kecintaan kita kepada anak. Memiliki waktu yang fleksibel dan berkesempatan untuk mengeksplor diri dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, menjadi guru juga membuat kita berperan penting terhadap masa depan orang lain. Melalui PPG Prajabatan, menjadikan guru profesional yang menguasai kompetensi dasar guru, teknologi baru dalam pengajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, berkomitmen menjadi teladan, dan pembelajar sepanjang hayat, serta dasar-dasar kepemimpinan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar PPG Prajabatan. Yuk jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat PPG di seluruh tanah air, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang baik yang melalui Zoom webinar maupun kanal YouTube dalam acara webinar sosialisasi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022. Para hadirin dan sahabat PPG, senang sekali saya Resti Nindira yang akan menemani 2 jam ke depan dalam acara webinar pada sore hari ini. Acara webinar ini turut dihadiri oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati Bapak Temu Ismail MSI, lalu yang kami hormati juga Bapak Dr. Romi Siswanto selaku Koordinator Pokja Kemitraan dan Komunikasi Publik, yang kami hormati Bapak Mulyadin Harahap MSI selaku Wakil Ketua Umum 1 PP Ikatan Guru Indonesia. Yang kami hormati narasumber webinar sosialisasi PPG Prajabatan gelombang 2 yang telah hadir pada sore hari ini. Bapak Dr. Zainun Misbah MSI selaku Koordinator Pokja PPG Prajabatan dan Ibu Yulia Gitafani ME selaku Subkoordinator Pokja PPG Prajabatan. Dan tentunya kami menyapa para hadirin sahabat PPG yang hadir pada webinar ini untuk tetap semangat dan mengikuti acara webinar sampai selesai. Para hadirin dan sahabat PPG yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Guru sebagai pelukis masa depan. Guru bagaikan ujung pena yang memiliki sejuta makna. Di tangan seorang guru, para siswa menjadi penentu kemajuan bangsa. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru membuka kesempatan kembali para generasi muda untuk menjadi guru melalui program PPG Prajabatan Gelombang 2. Mari menjadi guru profesional untuk Indonesia yang lebih maju melalui PPG Prajabatan. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat PPG yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu mari kita dengarkan pengantar yang akan disampaikan Koordinator Pokja Kemitraan dan Komunikasi Publik. Kepada yang kami hormati, Bapak Romi Kriswanto MSI, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Resti. Izin Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Direktur yang saya hormati, Mbak Fani yang saya hormati, dan Bapak Mulyadin Harahap yang kami banggakan dan saya muliakan, serta teman-teman pengurus wilayah dan wilayah cabang IGI di seluruh Indonesia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Pak Direktur yang saya hormati, dalam rangka mensosialisasikan program pendidikan profesi guru prajabatan ini di gelombang kedua, untuk inisiasi kita akan yang pertama ini adalah yang perdana, kita akan melibatkan organisasi profesi guru, yaitu Ikatan Guru Indonesia. Kami sudah berkirim surat juga kepada Ketua Umum dan juga dan merespon dengan baik dalam rangka sosialisasi ini. Memang kemarin mohon maaf kita belum ada penundaan, seharusnya minggu lalu, namun baru terlaksana pada siang hari ini. Yang kedua, Pak Direktur, kami laporkan, kami juga nanti mohon yang pertama ini tidak hanya sekedar sosialisasi saja. Kami tahu juga bahwa IGI merupakan gerakan-gerakan yang masif di bidang pendidikan anggota-anggotanya, sehingga kita juga minta bantuan dengan sangat untuk mengkabarkan gitu bahwa PPG Prajabatan ini bisa dikenal dari keluarga IGI gitu ya, dan juga handai tolan yang ada mungkin yang dekat-dekat dengan para anggota IGI di seluruh Indonesia. Nah, dengan harapan bahwa sosialisasi ini mudah-mudahan tepat sasaran bersama dengan Asosiasi Profesi Guru yang kali ini dengan Ikatan Guru Indonesia. Demikian Pak Direktur sebagai pengantar dan sekaligus laporan, dan izin nanti arahan dari Pak Direktur lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan, arahan, dan juga pembukaan secara resmi dari PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru kepada Bapak Temu Ismail MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Resti. Cek sound Mbak, sudah dimonitor? Sudah Pak, sudah terdengar dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dr. Mulyadin Harahap, Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Yang kami hormati rekan-rekan Pokja dan Subpokja ini hadir, Bapak Dr. Yainul Misbah selaku Koordinator Pokja PPG Prajabatan, dan juga Dr. Romi Swanto, Koordinator Pokja Kemitraan dan Publikasi di Direktorat PPG, dan juga yang saya hormati, saya banggakan,
Mbak Yulia Getavani, Subkoordinator Implementasi PPG Prajabatan, dan tentunya Mbak Agnes Dayu Pramesti di Subkoordinator Komunikasi Publik di Pokja, Kemitraan dan Komunikasi Publik Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dan tentunya Bapak Ibu rekan-rekan seluruh yang hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih, salam hormat, sehat selalu. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka mewujudkan transformasi guru dan tenaga kependidikan, dalam hal ini transformasi terkait dengan PPG Prajabatan, yang mana mempunyai visi ke depan dalam rangka mewujudkan keseimbangan kebutuhan dalam pemenuhan guru, baik secara kualitas dan kuantitas. Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK membuka program pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2022 bagi lulusan sarjana S1 atau diploma 4 untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan menjadi guru profesional pemula. Program PPG Prajabatan tahun 2022 dirancang dengan berbagai penyelarasan dan didasarkan pada program transformasi pendidikan Merdeka Belajar. Nah, pada tahun 2022 ini, Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK membuka kuota nasional sebanyak 40.000 untuk calon peserta PPG Prajabatan, yang mana dari 40.000 itu tersebar pada gelombang 1 yang beberapa waktu yang lalu sudah kita buka sebanyak 17 bidang studi. Dan untuk yang gelombang 2 saat ini kita buka sebanyak tersebar di 18 bidang studi prioritas. Nah, tentunya dalam hal penetapan bidang-bidang yang dibuka formasinya ini berdasarkan dari kekosongan pada rombongan belajar siswa, dan tentunya banyak guru yang memasuki masa pensiun atau batas usia pensiun di tahun 2023. Dan tentunya ke depan kita berdasarkan juga guru-guru yang akan pensiun di tahun 2024 dan seterusnya, begitu juga memperhitungkan terkait dengan rombongan belajar yang kosong. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik, tentunya dalam hal pemenuhan kebutuhan guru perlu juga disiapkan secara baik secara kebutuhan maupun secara perhitungan yang akan kami lakukan. Nah, tentunya tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitasnya. Nah, untuk yang gelombang 2 pendaftaran PPG Prajabatan di tahun 2022 ini sudah dibuka dimulai kemarin tanggal 26 Agustus 2022 dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 September tahun 2022. Nah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 nantinya setelah melalui seleksi substantif, melalui seleksi wawancara, begitu yang bersangkutan lolos dan akan masuk ke dalam pendidikan profesi guru, akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, setelah yang bersangkutan atau calon-calon guru tersebut lulus dalam pendidikan profesi gurunya, akan memperoleh sertifikat pendidik dan akan diprioritaskan untuk mengisi formasi kekosongan guru di Indonesia, baik yang memang rombelnya kosong maupun yang memang gurunya pensiun di tahun 2023 dan seterusnya. Nah, perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022 akan diimplementasikan dengan model baru yang dirancang dengan desain perkuliahan menggunakan proses pembelajaran yang berorientasi pada praktik pengalaman lapangan. Proses ini mengedepankan inquiry dan kebiasaan refleksi dan terintegrasi dengan kampus, dengan sekolah, tentunya dengan masyarakat yang juga tentunya menggunakan teknologi digital. Lulusan PPG Prajabatan
diharapkan mampu nantinya menjadi guru profesional pemula, sehingga dapat menjadi teladan tentunya, dan pembelajar yang mampu mengembangkan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, lulusan-lulusan PPG Prajabatan diharapkan nanti dapat mengemban tugas sebagai guru profesional pemula dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, terampil dalam mengembangkan lingkungan belajar, dan dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar dengan melibatkan orang tua maupun masyarakat di lingkungannya. Nah, untuk itu, dalam pelaksanaan PPG Prajabatan ini, perlu adanya dukungan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak. Semangat gotong royong yang kita angkat dalam pelaksanaan PPG Prajabatan ini yang melibatkan berbagai pihak, berbagai pemangku kepentingan, baik penyelenggaranya di LPTK perguruan tinggi yang mempunyai izin, tentunya juga dari pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota provinsi, terkait dengan nantinya dalam hal pengusulan formasi yang akan diusulkan untuk diisi tentunya berdasarkan guru-guru yang pensiun dan juga rombongan-rombongan belajar yang kosong. Tentunya organisasi masyarakat, organisasi profesi tak ketinggalan di sini, alhamdulillah. Dari Ikatan Guru Indonesia bisa bergabung bersama kami sekaligus mensosialisasikan dan juga memberikan saran masukan tentunya seperti apa kedepannya dalam proses PPG Prajabatan, sehingga tentunya dapat lebih memberikan semangat pada generasi-generasi muda, lulusan-lulusan terbaru, sarjana, diploma 4 untuk bisa bergabung dan berpartisipasi, mendaftar, ikut serta dalam program pendidikan profesi Prajabatan tahun 2022. Semoga dengan adanya PPG Prajabatan yang mulai kita inisiasi tahun ini dengan kuota yang cukup besar, walaupun belum juga memenuhi secara keseluruhan jumlah dari guru-guru yang pensiun di tahun 2023 maupun rombongan belajar yang ada, tentunya kita terus mendorong generasi muda untuk menjadi guru-guru profesional bagi masa depan pendidikan Indonesia lebih baik. Tentunya semua menjadikan tujuannya semuanya ke peserta didik. Dengan adanya guru-guru pemula yang profesional, tentunya layanan pendidikan bagi putra-putri Indonesia mendapatkan pendidikan layanan yang terbaik. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar sosialisasi program pendidikan profesi guru untuk pendaftaran gelombang kedua di tahun 2022 ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Rahayu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya. Dengan demikian, webinar sosialisasi PPG Prajabatan resmi dibuka. Pak Direktur telah menyampaikan inilah kesempatan bagi generasi muda memenuhi panggilan jiwa sebagai guru melalui PPG Prajabatan Gelombang 5. Jadi, jangan ragu lagi, ayo segera mendaftar PPG Prajabatan Gelombang 5. Selanjutnya yakni mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadin Harahap MSI selaku Wakil Ketua Umum 1 PP Ikatan Guru Indonesia. Kepada Bapak Maulidin kami persilakan. Ya. Mohon maaf Pak, sepertinya suaranya belum terdengar ya Pak. Masih belum terdengar, mohon maaf.
Hmm. Hmm. Pak Mulyadin akan dibantu oleh host kami ya Pak. Ada yang belum tersambung. Pak, mohon maaf, mungkin bisa dilepas dulu headsetnya, Pak. Mungkin belum connect. Sudah ada suara tapi kesak-kesak gitu, Pak. Jadi mungkin disebut. Halo, iya Pak, sudah sedikit terdengar. Baik, Bapak Ibu, karena masih ada kendala teknis, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang akan ditampilkan oleh host. Guru mengajarkan kita yang dulunya dari buta huruf sehingga bisa membaca seperti sekarang ini. Alasan saya menjadi seorang guru adalah karena menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Menjadi seorang guru merupakan panggilan yang sangat mulia karena guru memegang peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Sehingga saya ingin menjadi seperti yang penting itu. Alasan saya ingin menjadi seorang guru adalah karena guru adalah profesi yang mendasari lahirnya profesi-profesi yang lain yang tentunya ada di lingkungan pekerjaan. Karena dengan hadirnya guru, kita dapat mencerdaskan generasi muda di kemudian hari, serta guru adalah pekerjaan yang terus menoleh pahala sepanjang hayat. Motivasi saya mengikuti PBG Prajabatan tahun 2022 ini yang pertama yaitu saya dapat mengembangkan diri untuk dapat menjadi guru yang profesional, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Motivasi saya dalam mengikuti PPG Prajabatan 2022 karena saya ingin menjadi guru yang profesional dan lebih mengasah lebih dalam lagi untuk kemampuan saya dalam mengajar, mendidik, dan melatih
peserta didik di kelas agar bisa menjadi masa depan generasi bangsa yang baik tentunya. Itu saya ingin menjadi guru yang lebih profesional karena saya kan masih baru juga, jadi saya masih minim sekali terkait pendidikan di dunia faktanya gitu ya. Kan kalau kita kuliah sama jadi guru yang sesungguhnya belum tentu sama seperti itu. Jadi pandangan saya terhadap proses pendaftaran PPG Prajabatan 2022, menurut saya proses pendaftarannya itu sangat mudah karena online. Kemudian dalam segi proses pengisiannya, pendaftarannya mulai dari perlengkapan biodata sampai ke pertanyaan esai sangat baik dan tidak sulit ya, tidak membingungkan bagi para calon peserta, sehingga tidak ada hambatan-hambatan. Cuma ya mungkin kalau menurut saya ada agak sedikit itu di esainya ya, karena minimal 100 kata, jadi ya kita harus lebih banyak memutar otak untuk bisa berpikir tentang pengalaman-pengalaman kerja ataupun organisasi apa saja yang sudah kita ikuti. Tapi menurut saya itu baik karena dari segi itu kita bisa melihat bahwa calon peserta ini betul-betul serius dalam mengikuti seleksi pendaftaran ini, sehingga mereka dengan serius untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam proses pendaftaran tersebut. Untuk tahap seleksi ini menurut saya sangat mudah dan membantu calon peserta PPG ini karena yang pertama online dan di dalam surat pemberitahuan juga sudah lengkap adanya jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak panitia. Terus untuk pengisian esai dan biodata atau CV itu juga sudah kita tinggal mengisi dan kita tinggal menunggu. Selain menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta di Palembang dan juga saya juga mengajar juga privat, di mana ketika saya ikut daftar itu benar-benar waktunya itu benar-benar saya memaksimalkannya. Ingatlah bahwa semua niat kita mengajar karena Allah gitu ya. Kemudian kita untuk mengikuti PPG guna sebagai kita memiliki sertifikasi bahwa kita adalah seorang guru gitu, guru yang profesional. Kepada generasi muda saat ini untuk menjadi guru. Karena menjadi guru adalah luar biasa. Menjadi guru adalah keren. Ajakan saya untuk generasi muda yang ingin menjadi guru, ayo segera daftarkan diri kalian dalam program PPG Prajabatan 2022 agar kalian bisa menjadi guru yang profesional, guru yang baik, dan dapat menjadi masa depan bagi bangsa dan negara kita. Ayo jadi guru. 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 Ayo kita menjadi guru. Ayo jadi guru. Ayo menjadi guru. Baik, bagaimana Pak Mulyadin? Apakah sudah bisa tersambung suaranya? Belum bisa ya Pak, belum terdengar, mohon maaf sekali. Mohon izin Pak, apa kita bisa lanjut untuk paparan terlebih dahulu Pak? Baik, ya. Baik teman-teman semuanya, sahabat PPG, untuk acara selanjutnya apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan terkait PPG Prajabatan, bagi yang mengikuti ini dapat melalui Q&A, dan para sahabat PPG mengikuti kanal YouTube dapat melalui link yang telah dibagikan oleh panitia. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan bergabung melalui tautan atau link Telegram yang akan kami share agar memudahkan memberikan informasi terkait PPG Prajabatan ini. Baik, sahabat PPG, untuk materi selanjutnya yaitu materi terkait persyaratan tahapan seleksi, perkuliahan, dan lini masa PPG Prajabatan yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia Gitafani ME. Kepada Ibu Yulia Gitafani, dipersilakan. Ya,
Baik, terima kasih Mbak Resti atas hantarannya. Mohon izin Pak Direk yang terhormat Pak Direktur PPG Bapak Temu Ismail, lalu Kapokja Publikasi dari Direktur PPG Bapak Romi Siswanto, lalu yang terhormat Bapak Wakil dari IGI ya Pak ya, Pak Mulyadin Harahap. Mohon izin Pak, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta webinar siang sampai sore hari ini terkait pelaksanaan PPG Prajabatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya dengan Yulia Gita Fani, staf Subkor di Pokja PPG Prajabatan yang menangani tentang proses implementasi nantinya untuk ke perkuliahan PPG Prajabatan. Izin sebelumnya saya ingin men-share screen paparan yang akan saya sampaikan siang hari ini menuju sore hari. Apakah sudah terlihat Mbak Resti? Sudah terlihat, Mbak. Oke, baik. Sebentar saya tampilkan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dalam sesi pertemuan webinar siang atau sore hari ini, saya akan sedikit memaparkan informasi terkait program PPG Prajabatan yang saat ini kami sedang melaksanakan pembukaan pendaftaran di gelombang 2. Seperti itu. Judulnya adalah Yuk Jadi Guru Melalui PPG Prajabatan. Di awal pemaparan ini saya sedikit menceritakan atau memberi sharing informasi terkait kenapa sih ada PPG, lalu apa itu PPG, lalu dan bagaimana nanti harus melakukan pendaftaran seperti itu. Nah, sedikit kita awali dengan latar belakang kenapa sih perlu adanya PPG di Indonesia gitu ya. Nah, PPG ini lahir dari amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, di mana dalam amanat undang-undang tersebut akhirnya dengan lahirnya undang-undang tersebut, profesi guru itu terlegitimasi, diakui setara sejajar dengan profesi-profesi. Hal itu menjadi penting sehingga harkat dan martabat seseorang yang memiliki profesi sebagai guru itu secara legal formal itu sudah diakui melalui undang-undang ini. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka segala bentuk hak kewajiban sebagai guru pun diatur. Nah, di sini kewajiban sebagai guru adalah harus menjunjung tinggi profesionalismenya. Nah, poin-poin profesionalisme seorang guru terjabarkan dalam undang-undang ini. Nanti rekan-rekan semua calon guru hebat kita ini semua nanti harus juga mengamati dan mencermati apa sih poin-poin yang harus dijaga betul profesionalitasnya dalam undang-undang ini. Harapannya memang pemerintah dalam mensahkan undang-undang ini itu agar dengan adanya profesionalitas guru yang dijunjung tinggi oleh guru, maka tidak untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia itu amat sangat mungkin dapat tercapai seperti itu. Nah, dengan adanya profesionalitas guru yang telah diberikan oleh para guru-guru kita, pemerintah juga memperhatikan sisi kesejahteraan gurunya. Nah, disinilah poin bahwa kesejahteraan guru itu menjadi penting dan diperhatikan oleh pemerintah melalui adanya tunjangan profesi guru. Jadi, sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap profesionalitas yang sudah diberikan oleh para guru-guru kita, maka ada tunjangan profesi yang diberikan sebagai apresiasi pada guru-guru ini. Nah, berangkat dari situ, maka kita bisa mengetahui apa itu PPG. PPG adalah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan setelah pendidikan sarjana atau sarjana terapan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Nah, siapa yang melaksanakan PPG? PPG dilaksanakan oleh LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Sebenarnya LPTK yang ada di Indonesia cukup banyak, namun yang telah memiliki izin penyelenggaraan
program profesi guru itu sampai saat ini terdata sebanyak 79 LPTK yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ada 2 jenis PPG, itu ya yang pertama PPG dalam jabatan yang diperuntukkan bagi guru yang sudah mengajar, dan PPG prajabatan yang dilaksanakan bagi calon-calon guru yang akan mengajar. Kita memfokuskan diri ke PPG prajabatan. PPG prajabatan sendiri itu telah dilaksanakan sejak tahun 2013, berdasarkan saat itu disahkannya Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyiapkan calon-calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat pengangkatan jabatan guru pada satuan pendidikan. Nah, saat ini pelaksanaan PPG prajabatan disesuaikan dengan aturan standar pendidikan guru Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017. Nah, di sini kita melihat mencoba menggambarkan dan menganalogikan nih visi PPG prajabatan model baru yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, kita mencoba menyampaikan nih PPG prajabatan yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu yang dari tahun 2013 sampai dengan 2021 kemarin. Kalau kita bisa analogikan seperti timbangan yang agak timpang ya. Jadi lulusan PPG prajabatan hingga saat ini itu terdata angkanya di angka 27.935, hampir 28.000. Sedangkan kebutuhan guru atau data guru pensiun yang akan kosong di tahun 2022 saja itu mencapai angka 77.142. Nah, padahal kan harapannya guru-guru yang kekosongan guru ini yang semakin lama semakin banyak penambahan angkanya, harapannya sebenarnya kan memang disuplai atau diisi oleh lulusan-lulusan PPG prajabatan. Namun itu sampai saat ini belum bisa tercapai dengan baik gitu, karena memang ada mungkin beberapa hal yang sehingga menyebabkan hal ini belum bisa terwujud keseimbangannya. Nah, dengan PPG prajabatan model baru ini harapannya visinya adalah mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru, supply dan demand, baik secara kuantitas dan juga kualitasnya yang juga harus tetap terjaga. Jadi dengan adanya PPG prajabatan model baru ini harapannya lulusan calon guru dari program PPG prajabatan ini menggantikan guru-guru yang pensiun atau yang akan serga purna tugas seperti itu. Jadi balance atau seimbang antara lulusan yang dihasilkan, mereka langsung mengisi kekosongan-kekosongan guru berdasarkan data guru-guru pensiun. Itulah visi dari program PPG prajabatan model baru. Arah kebijakan PPG prajabatan model baru. Dari sisi perencanaan antara PPG prajabatan yang existing atau yang dilakukan sebelumnya dengan PPG prajabatan model baru, dari sisi perencanaan, kalau untuk PPG prajabatan yang existing atau yang sebelumnya itu dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan guru. Nah, sedangkan untuk arah kebijakan yang baru saat ini, PPG prajabatan dilaksanakan berdasarkan perhitungan kebutuhan guru pensiun. Nah, khusus yang untuk di PPG prajabatan 2022 ini, kami baseline penghitungannya adalah berdasarkan data kebutuhan guru atau dari guru pensiun di tahun 2023, di mana nanti lulusan-lulusan kami itu akan lulus menyelesaikan pendidikan setelah 2 semester itu di tahun 2023. Dari keselarasan rekrutmen dari sisi seleksi hingga program induksinya, lulusan PPG prajabatan yang existing tidak memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Sedangkan berbeda hal dengan yang PPG prajabatan model baru, nanti itu mereka memiliki kepastian akan diprioritaskan untuk mengisi formasi CASN P3K yang nanti tersedia. Lalu guru baru yang mengikuti PPG existing itu tidak menjadi syarat dalam rekrutmen guru. Namun saat ini guru baru diharapkan itu adalah berasal dari lulusan program PPG prajabatan.
Nah, yang keempat, program induksi di program PPG Prajabatan yang existing itu belum terlaksanakan bagi guru pemula. Nah, sedangkan di PPG Prajabatan saat ini yang akan kami laksanakan, program induksi guru pemula sudah terintegrasikan dengan program PPG. Lalu di poin relevansi praktik lapangan, di program PPG yang existing yang kemarin dilaksanakan, program praktik lapangan tidak memiliki relevansi yang kuat dengan konteks mengajar guru pemula. Sedangkan program praktik di PPG Prajabatan model baru ini memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru pemula yang akan ditugaskan. Sementara seperti itu. Dan koordinasi pada saat persiapan pelaksanaan PPG Prajabatan existing itu belum terjalin secara secara kuat ya, belum terjalin secara kuat sinergi yang optimal antara dalam proses perekrutan guru, yaitu antara pusat, pemerintah daerah, dan universitas atau sekolah. Namun di PPG Prajabatan saat ini kami berupaya seoptimal mungkin melakukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan perekrutan guru baru. Nah, secara desain kerangka atau gambaran besar program PPG Prajabatan model baru itu diawali oleh ujian masuk yang saat ini sedang kami laksanakan, yaitu proses seleksi di titik yang tes A, ujian masuk. Lalu setelah ditetapkan oleh kami mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, maka nanti akan ada orientasi pelaksanaan perkuliahan semester 1, lanjut ke pelaksanaan semester 2, lalu diakhiri dengan tes B atau uji perkuliahan atau ujian akhir ya, ujian akhir kelulusan program PPG-nya. Nah, bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian program PPG lalu akan berhak untuk mengikuti tes C, yaitu tes sertifikasi atau yang disebut juga uji kompetensi profesi guru. Nah, bagi mereka mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus uji kompetensi profesi guru maka berhak memperoleh sertifikat pendidik. Secara beban perkuliahan itu total ada 39 SKS, terdiri dari 33 SKS untuk mata kuliah inti, 4 SKS untuk mata kuliah pilihan atau selektif, dan 2 mata kuliah pilihan elektif. Nah, desain seleksinya untuk tahap awal karena ini sekarang yang seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kami saat ini sedang membuka pendaftaran gelombang 2 yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 26 Agustus hingga di tanggal 26 September nanti. Nah, ini merupakan tahap awal dalam proses seleksi, yaitu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu nanti rekan-rekan bisa melengkapi CV, esai, pengalaman mengajar, pengalaman latihan, pengalaman berorganisasi, hobi, dan lain sebagainya. Itu nanti di situ juga ada kami meminta untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Nah, bagi mereka yang telah berhasil menyelesaikan data-data administratifnya dan berhasil melakukan pembayaran, nanti akan kami proses lebih lanjut untuk mengikuti tes substantif. Nah, tes substantif ini tes tahap berikutnya, di mana tes substantif itu dilakukan di tempat uji kompetensi. Jadi secara luring, rekan-rekan nanti bisa langsung mengikuti ujian, di TUK-nya sudah disediakan perangkatnya, hanya membawa identitas diri dan kartu ujian, nanti bisa mengikuti ujian. Yang dites ada 2, tes kemampuan penguasaan konten bidang studi, dan tes kemampuan dasar literasi numerasi. Total waktu pengerjaan itu kurang lebih 2,5 jam. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu tes akhir. Nah, tes akhir ini yang merupakan tes wawancara. Yang tes wawancara itu akan dilihat nilai-nilai kompetensinya, kepribadiannya, motivasinya, dan kognitifnya. Bagi mereka-mereka yang telah dinyatakan lulus ketiga tahap tes ini, maka berhak untuk kami plotting atau kami olah lebih lanjut datanya untuk ditempatkan di LPTK penyelenggara PPG Prajabatan berdasarkan bidang studi PPG yang dipilih dan berdasarkan domisili para pendaftar. Nah, nanti setelah proses seleksi, setelah diketahui hasil kelulusan tes wawancara, nanti
akan ada di aplikasi rekan-rekan sekalian itu konfirmasi kesediaan. Jadi bagi yang memang nanti misalnya ada pendaftar yang sudah melewati ketiga tahapan tes dan dinyatakan lulus seleksi. Nah, kami misalnya menempatkan yang bersangkutan tersebut di LPTK yang ada kemungkinan berbeda dengan lokasi domisili. Misalnya pendaftar ini berasal dari daerah Kalimantan Utara. Nah, di sana kan tidak ada LPTK penyelenggara PPG. Nah, itu mereka kemungkinan akan kami tempatkan ke LPTK yang LPTK lain dan kemungkinan besar di luar domisili mereka atau bahkan di luar provinsi yang sesuai dengan bidang studi. Namun kami berupaya mendekati wilayah domisilinya. Nah, bagi yang menyatakan sanggup atau ingin melanjutkan bersedia menjadi mahasiswa PPG di LPTK tersebut, mereka bisa mengkonfirmasi bersedia dan akan kami tetapkan untuk menjadi mahasiswa. Namun bila tidak pun kami memberi kesempatan bagi peserta yang lulus seleksi untuk mengkonfirmasi tidak bersedia apabila terdapat keberatan-keberatan misalnya terkait masalah domisili, jarak yang jauh itu kami kembalikan lagi ke masing-masing pendaftar. Tapi intinya semua yang dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi itu akan kami plotting lebih lanjut untuk ditetapkan di LPTK mana dia akan berkuliah, seperti itu. Ini persyaratan umum calon mahasiswa PPG Prajabatan. Yang pertama adalah yang pasti mereka harus warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru atau kepsek atau kepala sekolah ya pada Dapodik atau Simpatika. Ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti atau terdata pada basis unit unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi para lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri. Jadi lulusan luar negeri jika ingin memang memiliki minat dan passion menjadi guru, kami tetap terbuka untuk mereka melakukan pendaftaran. Nomor 5, memiliki IPK paling rendah 3,00. Yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik, dan memiliki surat keterangan bebas nafsa. Nah, ini ketiga dokumen ini diserahkan pada saat nanti memang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa dan dikumpulkan pada saat lapor diri di LPTK. Menandatangani fakta integritas dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi, yaitu seleksi administratif, tes substantif, dan wawancara. Kami di gelombang 2 ini membuka total ada 18 bidang studi yang kami buka. Kalau untuk di gelombang 1 kemarin, kami total membuka 17 bidang studi. Untuk saat ini di gelombang 2 kami membuka 18 bidang studi. Daftarnya sebagaimana terlampir di layar, ada guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, biologi, kimia, fisika, bimbingan konseling, dan seni budaya. Sedikit saya menjelaskan terkait struktur kurikulum PPG Prajabatan tahun 2020. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, kan total ada 39 SKS ya, terdiri dari 33 SKS untuk mata kuliah inti, 3 SKS untuk mata kuliah selektif, dan 6 SKS untuk mata kuliah selektif, dan 2 SKS untuk mata kuliah elektif. Nah, untuk mata kuliah inti itu apa sih? Nah, mata kuliah inti adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa dan harus lulus sebagai bagian dari pemenuhan syarat kelulusan program PPG. Sedangkan mata kuliah selektif adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang disediakan oleh perguruan tinggi dan itu ditetapkan daftarnya secara nasional. Sedangkan mata kuliah elektif itu adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah daftar yang telah disediakan. Ini daftarnya bisa sesuai dengan mata kuliah selektif yang telah ditetapkan secara nasional ataupun sesuai dengan ataupun mata kuliah yang telah disiapkan secara mandiri oleh LPTK tersebut. Jadi bisa jadi
Misalnya di salah satu LPTK ada mata kuliah yang nampaknya sudah dikembangkan dan disiapkan oleh LPTK tersebut, secara mandiri itu bisa dijadikan sebagai mata kuliah elektif. Berikut daftar nama mata kuliah dalam perkuliahan PPG Prajabatan. Mata kuliah inti ada 7 totalnya, dan mata kuliah pilihan selektif itu ada 12, sebagaimana tampil di layar rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, disinilah distribusi mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester 1 itu ada total 19 SKS, dan semester 2 ada 20 SKS. Dalam distribusi ini terlihat bahwa PPL itu ada di 2 semester, berbeda dengan PPG Prajabatan sebelumnya yang hanya ada di semester 2. PPL untuk PPG Prajabatan model baru itu mulai dari awal semester 1 hingga semester 2. Nah, dalam proses perkuliahannya nanti dilaksanakan secara hybrid learning atau bisa fleksibel, bisa luring atau daring. Namun dalam proses pelaksanaan di mata kuliah PPL ini, kami mengharuskan calon mahasiswa atau mahasiswanya untuk PPL secara luring di sekolah mitra yang tadi ditetapkan oleh LPTK. Nah, oleh sebab itu maka kemungkinan besar mahasiswa-mahasiswa PPG Prajabatan itu nanti harus hadir di kampus, di sekolah mitra juga yang ada di sekitar kampus, sehingga proses PPL-nya itu lebih mudah dilaksanakan. Berikut jadwal-jadwal pelaksanaan seleksi di gelombang 2. Ini adalah tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan seleksi gelombang 2. Yang pertama, pendaftarannya kita buka dari 26 Agustus sampai 26 September. Lalu ada pengumuman kelulusan seleksi nanti di tanggal 5 Oktober. Lalu cetak kartu peserta itu dari tanggal 5 Oktober sampai 14 Oktober. Pelaksanaan tes substantif yang tadi di TUK itu pelaksanaan dari tanggal 10 hingga 14 Oktober. Nah, untuk pengumuman tes kelulusan tes substantif itu di tanggal 4 November. Pengumuman jadwal wawancara bagi yang lulus tes substantif itu di tanggal 7 sampai 9 November. Lalu pelaksanaan wawancaranya itu sendiri di tanggal 9 sampai 18 November 2022. Pengumuman hasil wawancara di tanggal 21 November 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan bagi yang dinyatakan lulus wawancara itu di tanggal 24 sampai 26 November. Penetapan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan 2022 itu di tanggal 28 November 2022. Lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan hadir di LPTK itu di tanggal 29 November hingga 2 Desember. Nah, di awal Desember ini sudah dilaksanakan orientasi mahasiswa yaitu di tanggal 5 Desember dan perkuliahan di tanggal 12 Desember. Inilah tanggal-tanggal penting bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi gelombang kedua tahun 2022. Ini terkait benefit atau manfaat yang bisa rekan-rekan peroleh sebagai mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Yang pertama adalah beasiswa pendidikan. Untuk PPG Prajabatan tahun ini itu kami memberikan beasiswa pendidikan selama 2 semester yang totalnya mencapai 18 juta rupiah. Itu kami berikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai mahasiswa. Lalu yang kedua, lulusan PPG Prajabatan itu mendapat jaminan untuk penugasan sebagai guru. Yang ketiga, dalam perkuliahan nanti akan ada sharing session bersama praktisi-praktisi pendidikan kita. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah bagi mereka yang lulus program PPG dan lulus uji kompetensi profesi guru, langsung berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini menjadi sangat penting, menjadi dokumen yang sangat penting bagi rekan-rekan yang memang sangat ingin memiliki passion menjadi guru, seperti itu. Nah, jika rekan-rekan sekalian ingin memperoleh informasi lebih lanjut atau memperoleh informasi lanjut terkait PPG Prajabatan dan juga mungkin PPG dalam jabatan, itu rekan-rekan bisa hubungi kami atau kunjungi laman-laman kami di ppg.kemdikbud.go.id, lalu ada di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan di TikTok. Seperti itu. Demikian Mbak Resti, materi-materi yang saya coba sampaikan sore hari ini. Mungkin tidak begitu detail, tapi saya harapkan dengan adanya materi tadi ini
menjadi pemicu untuk sesi tanya jawab kita berikutnya. Harapannya dengan diskusi yang nanti akan berkembang, nanti rekan-rekan yang ikut di webinar ini menjadi lebih banyak tahu terkait program PPG Prajabatan. Demikian dari saya, jika ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Hania. Tadi sudah disampaikan terkait paparan materinya mengenai persyaratan, tahapan seleksi, perkuliahan, dan juga ini masalah PPG, Prajabatan, serta benefit menjadi mahasiswa PPG. Mudah-mudahan menambah pemahaman dan memberikan semangat bagi sahabat-sahabat PPG yang tidak ragu lagi bergabung di PPG Prajabatan 2020 tahun 2020. Saya ingin coba untuk ke Pak Mulyadi lagi, mohon maaf Pak, apakah sudah bisa dicek Pak audionya? Halo Pak, oh masih belum bisa. Sayang sekali. Oke deh kalau gitu, kita akan lanjut lagi ya Pak. Di sini kami juga ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat PPG ada informasi baru terkait PPG Prajabatan berdasarkan surat dari Dirjen PB kepada Menteri Kemendikbudristek terkait pemenuhan kebutuhan guru bahwa sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan menjadi salah satu syarat untuk melamar menjadi jabatan fungsional guru. Jadi untuk kedepannya apabila sahabat-sahabat PPG ini menjadi guru harus mengikuti sertifikasi PPG Prajabatan. Ya, sahabat PPG selanjutnya kita memasuki sesi yang ditunggu yaitu sesi diskusi. Di sini sudah banyak pertanyaan dari para sahabat PPG melalui Slido dan QNT yang akan ditampilkan pertanyaannya dan telah diakurasi oleh panitia. Mungkin untuk aku bisa untuk pertanyaan-pertanyaannya sehingga bisa langsung dijawab oleh para narasumber kita yang lain. Ada yang raise hand nih kayaknya, atau mau langsung live? Kita lihat yang di slide. Monggo. Ya. Oh ya, siap. Sudah ada dihimpun ya pertanyaan-pertanyaannya. Yaitu untuk sesi yang pertama, ada pertanyaan usulan PPG Prajabatan apakah wilayah penempatan itu di Ya, baik. Maaf ya. Langsung izin menjawab ya pertanyaan terkait status lulusan PPG Prajabatan bagi mereka yang dinyatakan lulus PPG Prajabatan dan mendapat sertifikat pendidik itu menjadi prioritas kami untuk dimasukkan dalam diprioritaskan untuk mengisi formasi CASN P3K dalam penugasannya nanti. Jadi memang karena yang kami jadikan acuan dalam pendataan adalah data guru-guru pensiun, dan data guru pensiun ini otomatis adalah data guru-guru PNS ya. Jadi dengan kata lain itu nanti para lulusan yang mengisi formasi itu adalah CASN atau P3K sesuai dengan tadi arahan dari Pak Direktur PPG. Untuk wilayahnya, apakah wilayah penempatan di 3T? Berdasarkan data yang kami peroleh itu sebaran data guru-guru pensiun itu tidak hanya terfokus di daerah 3T, namun juga ada di daerah-daerah lain, di kota-kota besar lainnya juga ada. Jadi memang kami saat ini belum bisa memastikan apakah daerahnya nanti akan daerah 3T atau bukan. Tapi intinya apapun daerahnya, semisal nanti akan ditempatkan di daerah 3T, jangan khawatir, jangan berkecil hati, dan justru itu menjadi semangat ya, tantangan kita untuk ikut bersumbangsi membangun daerah-daerah itu di 3T itu, dengan juga kami tetap tidak melupakan atau tetap memperhatikan terkait kesejahteraan di wilayah tersebut, di daerah-daerah 3T, karena kan memang di daerah khusus itu ada tunjangan khususnya juga, seperti itu. Gitu Mbak Resti. Kalau menjawab ya, teman-teman ini cukup banyak ditanyakan soalnya Bapak, mungkin ada
takut atau apa biasanya taruh di filosofi ternyata kalau Iya, betul. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika di PDDI sudah tertulis lulus kuliah, namun belum tertulis nomor ijazah S1, apakah tidak bisa mendaftar PPG? Ya. Oke, terkait data kelulusan ya di PDDikti ya. Sesuai informasi yang kami peroleh dari bagian yang menangani PDDikti di Ditjen Ristek Dikti itu menyampaikan bahwa seseorang dinyatakan lulus jika atau seseorang yang bisa mendaftar PPG Prajabatan karena kami baseline-nya adalah berdasarkan online dan basis datanya itu dari data PDDikti, maka yang bisa mendaftar adalah mereka yang terdatanya statusnya lulus, lalu ada nomor ijazah, lalu ada tanggal kelulusan dan ada IPK-nya. Nah, setelah keempat data ini terisi, baru silahkan mencoba mendaftar. Tapi jika memang belum terisi, coba rekan-rekan koordinasi dengan operator PDDikti di kampusnya masing-masing dan menyampaikan minta tolong supaya datanya lengkap agar bisa mendaftar di program ini. Begitu. Oke, baik teman-teman. Jadi bisa menghubungi dari pihak kampusnya terus untuk dicek terlebih dahulu di PDDikti. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga, Mbak. Karena udah banyak yang hand. Fakta integritas ya. Nah, jika fakta integritas menggunakan yang THP 1 tanpa diganti tanggal dan materainya gimana ya? Soalnya sudah bisa diedit, tidak bisa diedit karena sudah membayar. Ya, untuk fakta integritas ini khususnya bagi mereka-mereka yang tahap 1 sudah mengikuti, tapi mungkin tidak lolos di tahap tes substantif dan ingin ikut lagi di gelombang 2 itu tidak perlu mengganti materai, tidak perlu mengganti form yang bisa menggunakan form yang lama selama data isian, misalnya data domisilinya tidak berubah, data-data itu tidak berubah. Jadi bisa menggunakan form yang sudah di-upload di gelombang 1 kemarin, gitu. Jadi tidak perlu diganti ya. Gitu. Oke deh kalau gitu, tidak perlu diganti, tidak masalah ya Mbak ya berarti ya. Nggak masalah. Kita ada pertanyaan di sesi 2 nih, sepertinya 3 pertanyaan lagi. Oh banyak ternyata. Saya kira hanya 3, ternyata ada banyak. Oke, pertanyaan yang pertama. Setelah selesai mengikuti PPG, akan ditempatkan menjadi guru selama 2 tahun. Setelah selesai pengabdian selama 2 tahun, apakah bisa menjadi guru tetap? Sangat bisa karena itu kan mengisi formasi kosong ya. Kami juga berharap nanti rekan-rekan yang nanti dinyatakan lulus dan ditempatkan penugasannya, harapannya juga bisa di sana ya, bisa berkelanjutan seperti itu. Jadi bisa menjadi guru tetap di sana, tidak hanya selama masa penugasan, tapi hingga selesai, maksudnya hingga akhir ya, hingga akhir nanti penugasan misalnya sampai pensiun misalnya di sana ya, kami sangat bersyukur sekali seperti itu. Statusnya tadi mengikuti ya, statusnya tetap mengikuti yang tadi karena formasinya mengisi CASN P3 gitu. Oke. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, tanggal kelulusan di ijazah dan data dikti berbeda 1 hari, apakah tetap harus menghubungi pihak kampus agar diperbaiki? Untuk pendaftaran ini nampaknya tidak ada terlalu menjadi masalah ya kalau berbeda, hanya berbeda tanggal saja. Namun saya menyarankan supaya data atau seluruh data yang terregister di PDDikti itu diharapkan valid. Valid itu dalam artian sama antara yang di fisik di ijazah dengan yang di data di PDDikti. Jadi saran saya tetap harus menghubungi, walaupun nanti pendaftaran sudah beres, sudah selesai, sudah tidak ada masalah, tapi alangkah lebih baik jika data tersebut, data tanggalnya itu bisa disesuaikan atau diperbaiki sesuai dengan ijazah yang dipegang oleh rekan-rekan. Begitu sih Mbak. Karena data sekarang itu penting ya. Apalagi data PDDikti itu menjadi data referensi yang cukup yang sangat dipercaya begitu oleh instansi kepemerintahan gitu sih. Jadi intinya walaupun berbeda hanya 1 hari harus tetap diperbaiki ya. Untuk tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Ya. Oke deh kalau gitu. Yang ketiga, akun saya tidak bisa diisi atau ubah data padahal belum melakukan pendaftaran gelombang kedua.
Oke, baik. Terkait adanya kendala dalam pendaftaran, mungkin yang bersangkutan ini, yang penanyanya itu mungkin dia adalah pendaftar di gelombang 1, tapi saat ingin mengisi di gelombang 2 itu ada kendala ya. Setahu saya, berdasarkan info yang disampaikan oleh tim aplikasi, bagi pendaftar yang sudah pernah mengikuti pendaftaran gelombang 1 dan ingin ikut ke gelombang 2, nanti di aplikasi akan muncul notifikasi kalau berhak mengikuti pendaftaran. Nah, nanti diklik aja daftar sekarang kalau nggak salah. Nah, setelah klik daftar sekarang itu nanti itu bisa langsung editable, jadi udah bisa langsung diedit-edit, data-data yang ingin disesuaikan itu bisa diedit. Namun jika memang masih terkendala, silahkan menghubungi helpdesk kami yang ada di website ppg.kemendikbud.go.id. Itu nanti langsung ke bagian helpdesk, itu nanti menyampaikan permasalahannya, jadi lengkap nanti apa ya permasalahannya, akunnya apa, nanti supaya bisa kami cek lebih lanjut ke tim aplikasi. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi jangan ragu untuk menghubungi helpdesk kita ya, Betul. Mbak, karena insya Allah selama kita bisa pasti akan kita jawab. Ya. Gitu. Yang keempat, untuk SKCK dan berkas yang diserahkan pada saat lapor diri berarti diserahkan saat sudah dinyatakan lulus seleksi dan menjadi mahasiswa atau bagaimana? Betul, jadi berkas-berkas yang tadi ada 3 ya, SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, dan bebas nafsa, itu dilaporkan atau dibawa pada saat lapor diri setelah rekan-rekan dinyatakan lulus seleksi. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya memiliki surat keterangan pengalaman kerja di salah satu sekolah selama 3 bulan. Sebagai guru pengganti, apakah bisa dicantumkan saat mendaftar PPG Prajabatan? Kalau dari sisi aplikasi kami nampaknya ada kolom yang menanyakan pengalaman bekerja ya, kalau nggak salah, atau pengalaman mengajar, pengalaman mengajar. Nah, tapi saya tidak terlalu hafal apakah di situ itu ada unggah dokumen surat keterangan pengalaman kerja atau enggak. Tapi nampaknya enggak sih kalau nggak salah. Yang diunggah adalah surat bukti sertifikat pelatihan, biasanya seperti itu. Kalau untuk yang surat keterangan ini tidak perlu diunggah, namun cukup disampaikan di kolom pengalaman mengajar seperti wajah nih Mbak Risti. Oke, jadi bisa dituliskan saja pengalamannya ya Mbak ya. Tidak perlu gitu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke live question aja nih yang udah raise hand dari tadi. Ya, silakan. Di sini ada Ibu Aprilia Ranting ya. Silahkan Ibu Aprilia Ranting. Bisa dibuka videonya dan audionya untuk bisa langsung bertanya. Halo Ibu Aprilia. Oh, mungkin kita bisa ke yang lain dulu aja. Betul. Ibu Juli Dameria. Halo Ibu Juli. Oh, belum. Tidak standby juga sepertinya. Halo Ibu, kita ke selanjutnya Ibu Uci Permatasari. Halo. Halo Ibu Uci. Oke. Mungkin ke peserta selanjutnya, sahabat PPG, Windows 10. Untuk sahabat PPG yang ingin bertanya, disilakan untuk langsung bertanya. Secara live langsung dijawab oleh narasumber kita. Halo, Ibu Aprilia Ranting. Iya. Iya, Ibu, apa yang ingin ditanyakan Ibu, tapi sebelumnya bisa aktifkan videonya apabila berkenan. Halo, Ibu Aprilia. Iya, Kak. Oke, silakan pertanyaannya. Iya, tapi pertanyaannya udah dijawab, jadi nggak jadi. Iya, ya. Oke, nggak apa-apa. Materai itu tuh, Kak. Yang materai. Oh, mengenai yang materai Bu Aprilia. Oke, tadi sudah dijawab bahwa tidak apa-apa ya Bu ya. Ya. Berarti tetap pakai materai dan tanggal yang sama tidak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih Bu Aprilia. Silakan selanjutnya.
Apabila ada yang ingin bertanya, Izin, Bu. halo, silakan Pak Jula Frigandi, silakan Pak pertanyaannya. Baik, selamat sore, Mbak Resti, Sore. Mbak Fani. Sore Pak. Saya mau bertanya ini, Bu. Pertanyaannya seperti ini. Kebetulan kan banyak guru-guru, artinya sudah alumni dari salah satu universitas, namun mereka sudah pernah mengajar. Mereka sudah pernah mengajar dan sudah terdaftar di Dapodik tentunya. Dan mereka sekarang sudah keluar ataupun resign dari salah satu sekolah. Artinya kan di Dapodik mereka sudah tidak terdaftar. Betul. Apakah mereka bisa mendaftar, Mbak? Atau bagaimana? Apakah statusnya sudah terdaftar Dapodik atau bagaimana? Terima kasih. Baik, dalam persyaratan kami itu di sistem yang kami kembangkan di aplikasi itu yang bisa mendaftar adalah yang tidak terdaftar aktif sebagai guru atau kepala sekolah. Jadi mohon dipastikan saja walaupun nanti sudah sempat terdaftar nih misalnya di Dapodik sebagai guru tapi untuk saat ini tidak aktif itu bisa. Atau misalnya dia terdaftar sebagai terdata di Dapodik tapi yang bukan sebagai guru melainkan sebagai tenaga kependidikan misalnya laboran, pustakawan, itu bisa, atau operator itu bisa. Jadi selama tidak terdata aktif sebagai guru itu yang kami tidak perbolehkan. Jadi yang aktif sebagai guru itu tidak bisa atau kepala sekolah itu tidak bisa. Selama di luar itu bisa. Seperti itu Pak. Siap, Mbak. Karena pastinya kan ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan di lapangan, apalagi kami sebagai pengurus organisasi, pasti tentunya banyak yang mempertanyakan ini. Dan ini bisa nanti kami sampaikan kepada mereka, kalau ada kesempatan, ya biar mendaftar, kira-kira begitu, Mbak. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Izin. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jules Andi. Untuk selanjutnya, pertanyaan dibuka dari Bapak Muns. Pak Muns, mungkin Pak, ada yang ditanyakan? Silakan, ya, Bu. Pak. Ya, silakan, ini ingin bertanya, Bu, terkait dengan PPG Prajabatan ini. Jadi bagi yang sudah mendaftar kemarin, itu kan datanya masih ada di akun tuh. Nah, jadi Betul. apakah mereka harus mendaftar lagi atau mereka login kembali dengan akun tersebut dan melanjutkan menginput datanya kembali dan ada beberapa juga kasus di kita tuh di dinas, saya Bu dari Dinas Pendidikan Aceh Utara, Bu. Jadi ada beberapa yang yang fresh graduate itu bertanya, Pak, kami sudah mendaftar kemarin, tapi kata Bapak, karena kan saya ngikuti terus nih terkait dengan PPG Prajab nih. Jadi katanya kemarin tuh di beberapa webinar itu dikatakan itu bisa melanjutkan kembali, tapi ada beberapa juga yang sudah melanjutkan, tapi ini passwordnya tidak bisa. Jadi bagaimana tuh solusinya? Oh, lupa password gitu ya? Ya, kata mereka sih tidak bisa login lagi Ada dengan password yang kendala sama. lah intinya ya. Ya. Baik. Ya. Informasi yang kami peroleh dari tim pengembang itu dan memang kami tetapkan juga bersama-sama di direktorat bahwa yang sudah memiliki akun pendaftaran di gelombang 1 kemarin itu bisa langsung menggunakan akun yang sama, tidak perlu membuat akun baru, Pak. Jadi bisa langsung menggunakan akun yang sama. Nanti dalam akun tersebut langsung ada menu pop-up atau informasi bahwa yang bersangkutan bisa berkesempatan untuk mengikuti PPG Prajabatan, seleksi PPG Prajabatan gelombang 2. Nah, nanti di situ ada klik daftar sekarang, nanti diklik aja, lalu nanti itu akan ada mekanisme kalau tidak salah itu langsung bisa di-editable data-datanya seperti data diri atau ingin update misalnya pindah lokasi domisili, seperti itu bisa diedit. Namun jika ada kendala itu silakan menghubungi helpdesk kami, Pak. Nanti yang bersangkutan menyampaikan aja kendalanya di helpdesk, nanti akan kami bantu follow up seperti itu ke tim aplikasi gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini sudah ada yang unmute nih, QCOM BTD. Halo. Mohon izin, Ibu. Oh, Ibu Amalina Zarina, silakan, Bu.
Kalau boleh izin bertanya, Bu, Iya, silakan. saya punya kendala, Bu. Waktu itu saya coba untuk daftar PPG, namun muncul ditemukan bahwa NIK saya itu aktif sebagai guru magang di Dapodik. Saya akhirnya mencoba untuk cek di PTK Data di Kemdikbud, nama saya juga tidak muncul. Kebetulan saya juga bukan guru dan tidak pernah merasa terdaftar di Dapodik. Mohon izin solusinya, Bu. Terima kasih. Oh iya, baik. Mohon dipastikan nanti Bu, mungkin apakah ada kesalahan penginputan NIK gitu atau seperti apa? Nah, karena memang data Dapodik kami itu memang by system itu sudah terkoneksi dengan admin duk atau admin kependudukan, dan data-data di Dapodik itu bagi yang sudah terdaftar sebagai guru itu kemungkinan besar udah terkoneksi. Jadi pasti misalnya ada pada saat penginputan NIK misalnya langsung teridentifikasi yang bersangkutan itu sebagai guru, itu memang udah sejak awal sudah kita filter, tidak bisa mengikuti. Namun jika memang Ibu memang benar tidak statusnya sebagai guru, itu mungkin bisa dicek, bukan ada website yang namanya untuk mengecek data Dapodik ya, guruku.id kalau nggak salah. Nanti Ibu di situ coba cek NIK Ibu, lalu misalnya ketahuan dari dinas pendidikan mana lokasi terdatanya, nah itu bisa dikonfirmasi ke dinas tersebut menyampaikan bahwa kalau Ibu memang tidak pernah atau tidak merasa mengajar sebagai guru magang di sana, seperti itu sih. Nah, sementara karena memang harus dari yang terkendala itu menghubungi ke dinasnya, begitu Bu. Ibu punten izin melanjutkan, Bu. Kebetulan saya sudah cek, Bu, dan nama saya tidak terdata di dinas manapun. Saya juga sudah bertanya ke Dinas Kota Bandung. Kebetulan saya domisilinya di Bandung, dan cek di sana tidak terdaftar. Kemudian saya harus lapor kemana ya, Bu ya? Oh begitu. Kalau begitu coba nanti mungkin teman-teman di admin ya, admin webinar bisa coba bantu data dulu nih, data ibunya misalnya data NIK atau data yang lain. Nanti coba kita bantu juga dari aplikasi, begitu. Kenapa ada kendala di mana gitu ya, Mbak Resti ya, minta tolong coba nanti dicek, ambil datanya, diminta datanya. Gitu Bu sementara. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak pertanyaannya, Pak. Iya Mbak, izin bertanya. Ya, silakan Pak. Terkait saya ini kan kuliah di prodi ekonomi syariah, dan kebetulan di situ yang linear dengan ekonomi itu cuman ekonomi Islam, padahal secara mata kuliah semua itu sama. Dan kebetulan untuk di Lampung sendiri itu saya kan gabung di forum Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam. Kebetulan kalau di Lampung sendiri penamaannya itu ya ekonomi syariah, nggak ada ekonomi Islam. Mungkin yang ada di UI sama di IPB kalau nggak salah yang pakai nama ekonomi Islam. Ya, baik. Bapak menanyakan kenapa tidak linear begitu ya? Iya, benar Mbak. Ya, ya, jadi berdasarkan kami kan sebenarnya memang punya tim linearitas yang mendesain dan menetapkan daftar-daftar prodi-prodi apa saja yang linear dengan bidang studi PPG yang kami buka saat ini, seperti itu. Dan setelah diperoleh datanya, saya juga sudah mengkonfirmasi terkait hal ini juga, terkait ekonomi syariah itu memang tidak bisa mengambil untuk prodi ekonomi, seperti itu Pak. Sementara sih jawabannya seperti itu karena memang ada tim yang lebih expert di bidangnya begitu, dan kami memang sesuai ditetapkan oleh tim linearitas. Sementara seperti itu Pak. Oh, jadi untuk jawaban secara alasan secara spesifiknya belum bisa dijelaskan ya Mbak ya? Iya, nanti perlu kami coba konfirmasi juga ya ke tim linearitasnya terkait ekonomi syariah ya, karena memang sudah beberapa kali juga
kami sampaikan ke tim seperti itu. Kalau untuk di PPG Daljab nampaknya bisa ya, tapi karena untuk PPG Prajabatan ini kami memang sangat fokus dalam hal linearitas sebagai patokan kami dalam memastikan pendaftar itu sesuai dengan linearitas yang ditetapkan. Sementara seperti itu, begitu Pak. Yes. Soalnya kalau untuk dulu sebelum jadi UIN masih IAIN, itu di kampus kami itu namanya ekonomi Islam, tapi setelah jadi UIN jadilah ekonomi syariah, dan untuk mata kuliahnya itu sama, makanya saya bilang transkripnya juga mata kuliahnya sama gitu. Ya, seperti itu. Mungkin Sementara hanya sekedar seperti masukan itu aja Pak, sih, karena Bu, untuk betul. Ya, dipertimbangkan. siap kami tampung Pak, siap kami tampung dan kami sampaikan ke tim linearitas. Namun memang untuk saat ini, sementara memang karena sudah ditetapkan linearitas yang saat ini aktif ya, mengawal program atau proses pendaftaran ini sesuai dengan keputusan dari tim linearitas saat ini dulu, begitu Pak. Tapi kami himpun masukannya, terima kasih, dan kami follow up lebih lanjut ke tim linearitas. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, izin boleh tahu namanya siapa Pak dan dari mana ini? Di sini Saya Ihsan Kurniawan dari Lampung. Ihsan Kurniawan, oke. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi nih Mbak Fani. Ya. Kita akan lanjutkan, karena mungkin keterbatasan waktu juga, tidak terasa nih sudah 1 jam lebih, akan kita cukupkan waktu diskusi ini. Mudah-mudahan melalui diskusi ini menjawab sebagian besar pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat semuanya. Kemudian dari pertanyaan yang telah dijawab, ada 3 pertanyaan terbaik, yakni dari siapa nih Mas? Bentar. Saya dulu sudah berikan kepada dari hostnya. Oke, yang pertanyaan terbaik itu pertanyaan dari Ibu Amalina Zahrina, lalu dari Pak Muns, dan yang terakhir dari Pak Ihsan Kurniawan dari Lampung, yang akan mendapatkan merchandise resmi dari Direktorat PPG. Silakan dari ketiga nama tersebut untuk mengirimkan alamat, nomor telepon, dan nama melalui DM Instagram PPG Kemendikbud. Oke, untuk Pak Muns, Bu Amalina, dan Pak Ihsan, selamat karena telah mendapatkan merchandise resmi ya Pak dari kami. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan dari Direktorat PPG. Lalu saya juga ingin menyampaikan bahwa kami akan mengadakan live Instagram setiap pekan dan coaching klinik untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan dari sahabat PPG semua selama proses pendaftaran, untuk mempermudah proses pendaftaran PPG Prajabatan. Apabila ada pertanyaan selebihnya, kami tetap terhubung selalu dengan sahabat-sahabat PPG dengan melalui menu hubungi kami atau helpdesk pada laman ppgkemendikbud.go.id, dan juga dapat mengikuti informasi lebih lanjut terkait PPG. Kami ingin menyampaikan bahwa sahabat bisa mengikuti akun media sosial resmi kami, Direktorat PPG, melalui Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Layanan informasi selengkapnya terkait linearitas info bidang studi pada LPTK dapat mengunjungi layanan PPG pada laman ppg.kemendikbud.go.id. Baik, sebelum acara webinar ini ditutup, boleh dari para narasumber untuk menyampaikan closing statement bagi sahabat PPG yang hadir pada hari ini. Mungkin dari Pak Misbah atau mungkin dari Bu Fani. Sebagai closing statement. Ya, kalau dari saya intinya rekan-rekan sekalian, khususnya kalian-kalian yang sangat memiliki minat, bakat, passion menjadi guru, ini adalah kesempatan yang sangat penting, sangat jarang, apalagi ini yang pertama kali ya dibuka PPG Prajabatan dengan beasiswa, lalu ada kepastian untuk ditugaskan menjadi pengisi formasi CASNP 3K, jangan dilewatkan, ini kesempatan emas. Lalu
pendaftarannya bagi yang sudah mendaftar juga mohon segera diselesaikan pendaftarannya, mumpung misalnya tidak terlalu mepet di akhir-akhir, karena kekhawatirannya kalau udah mepet di akhir-akhir ingin melakukan pembayaran misalnya, itu biasanya suka ada trouble-trouble tuh, entah jaringannya, entah tiba-tiba servernya down karena diserbu misalnya. Itu kami menyarankan supaya untuk yang sudah menyelesaikan pendaftaran, sudah melengkapi semua pendaftaran, itu diselesaikan dengan melakukan pembayaran juga, supaya bisa dipastikan nanti kami proses lebih lanjut untuk ke tahap tes substantif. Begitu. Jadi tetap semangat, yuk jadi guru bersama PPG Prajabatan, bersama-sama membangun pendidikan Indonesia. Itu aja, Mbak. Oke deh. Yuk teman-teman jadi guru. Sangat luar biasa sekali closing statement dari Mbak Fani sebagai narasumber dalam memberikan paparan proses pendaftaran PPG Prajabatan. Mudah-mudahan menjadi langkah pasti bagi sahabat PPG untuk mengikuti program PPG Prajabatan Gelombang 2. Baik para hadirin dan sahabat PPG, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur PPG, Bapak Temu Ismail, lalu para narasumber, Pak Zainul Misbah, Ibu Yulia Gitafani, dan juga Pak Mulyadin Harahap. Terima kasih banyak Pak waktunya, dan juga panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. Terima kasih juga kepada para sahabat PPG atas partisipasinya dalam webinar sosialisasi PPG Prajabatan 2022. Jalan-jalan ke Kelantan melewati jalur rahasia. Ayo ikuti PPG Prajabatan untuk majukan pendidikan Indonesia. Ayo para generasi muda, jangan sia-siakan kesempatan pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 ini. Yuk jadi guru. Saya Resti Nindira, mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu acara ini. Izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tunggu ya sahabat PPG untuk bergabung di PPG Prajabatan Gelombang 2 2022. Seberapa penting peran seorang guru dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun budi pekerti? Guru memiliki peran penting dalam membangun karakter seorang anak. Guru memegang penuh tongkat estafet masa depan bangsa. Guru dapat membimbing seorang anak untuk dapat meraih impian mereka. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membersamai anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dari seorang gurulah lahir dokter-dokter terbaik, akademisi tercerdas, seniman yang kreatif, dan profesi lain yang kompeten sesuai bidangnya. Lantas, apakah dengan peran tersebut menjadikan guru sebagai profesi yang berat dan tidak menyenangkan? Tentu tidak. Guru justru memiliki pekerjaan yang lebih beragam serta dinamis. Dengan menjadi guru, kita dapat menyalurkan kecintaan kita kepada anak. Memiliki waktu yang fleksibel dan berkesempatan untuk mengeksplor diri dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, menjadi guru juga membuat kita berperan penting terhadap masa depan orang lain. Melalui PPG Prajabatan, menjadikan guru profesional yang menguasai kompetensi dasar guru, teknologi baru dalam pengajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, berkomitmen menjadi teladan, dan pembelajar sepanjang hayat, serta dasar-dasar kepemimpinan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar PPG Prajabatan. Yuk jadi guru. Recording stopped.